sistem peternakan terpadu gitu ya. Jadi merupakan tema yang kelima begitu. Nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Bambang Sweknyo. Kemudian nanti akan bertindak sebagai pemandu atau moderator Saudara Dr. Miftah ya, Miftahul Sirotul Haq. Oke. Terima kasih Pak Sigit. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam hangat dari kami. Berjumpa kembali dengan saya, Miftahul Sirotul Haq atau Miftah pada acara kuliah gratis periode ke-6 yang bertema Sistem Peternakan Terpadu. Pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Dr. Bambang Sweknyo yang mencoba untuk mengupas terkait bagaimana sistem peternakan terpadu. Saya cek kembali. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kuliah gratis yang kelima ini atau tema kelima ini merupakan kuliah terakhir pada periode 6. Sehingga jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, kemungkinan terkait khususnya sistem peternakan terpadu, mohon untuk disiapkan, ditanyakan. Nanti utamanya penyampaiannya lewat Zoom grup chat terlebih dahulu, ataupun jika masih ada waktu, kesempatan, nanti kita usahakan ada sesi langsung, live, tanya jawab. Ini menunggu pembicara, sebentar, mohon maaf. Kemudian, sebagai info tambahan Bapak dan Ibu sekalian, terkait materi, nanti akan kami usahakan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui link yang akan kami sharekan nanti, sekaligus dengan link presensi kehadiran pada kuliah gratis yang kelima. Bapak dan Ibu sekalian, sembari menunggu pembicara dan peserta yang sedang proses untuk bergabung bersama kita, kami mohon maaf sebelumnya karena kita akan memulai kuliah sekitar pukul 11.15 sampai dengan pukul 13.15 atau 13.20. Terima kasih.
Alhamdulillah pemateri kita pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama, yaitu Bapak Dr. Bambang Suwigno, SPTMP. Marilah kita mulai kuliah gratis pada kesempatan kali ini. Saya cek sound dulu. Pak Bambang Suwigno, apakah bisa tersambung? Oh ya, Nah, baru saja bisa di-unmute. alhamdulillah telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Bambang Suwigno. Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian peserta kuliah gratis periode ke-6 dan pada tema kelima. Kali ini kuliah gratis periode ke-6 mengangkat tema Sistem Peternakan Terpadu bersama Dr. Bambang Suwigno, SPTMP. Tidak berpanjang lebar, kali ini pembicara telah bergabung bersama kita, kurang lebih ada pemaparan sekitar 45-60 menit ke depan, lalu diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan disampaikan terlebih dahulu melalui chat yang tersedia pada aplikasi ini, dan untuk pengisian daftar hadir, nanti akan kami sampaikan melalui chat yang tersedia juga pada aplikasi ini. Tidak berpanjang lebar, kepada Bapak Dr. Bambang Suwigno, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Saudara Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup clear, terdengar jelas? Cukup, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah bergabung bersama kami di kuliah Bagimu Petani Kami Mengabdi. Ini adalah kegiatan kami di Fakultas Peternakan yang sudah berjalan sejak tahun 2012. Hanya dulunya ini kita selenggarakan secara offline sehingga Bapak Ibu peserta harus datang sendiri ke fakultas. Nah, sementara ketika kemudian ada perubahan situasi yaitu pandemi COVID-19, maka kemudian kita beralih dari offline menjadi online. Semuanya ada hal baik, ada hal yang tidak baiknya, tapi yang jelas sisi baiknya Bapak Ibu yang jauh-jauh tidak perlu hadir langsung ke Fakultas Peternakan. Dulu tahun 2016 atau 17 saya lupa, ada peserta yang jauh-jauh dari Sumatera Barat, itu yang harus datang sendiri ke sini, dan sama dulu juga kita laksanakan setiap pekan, hingga bahkan beliaunya harus tinggal di Jogja untuk menyelesaikan 5 seri dari 1 sesi kuliah Bagimu Petani Kami Mengabdi yang kemudian kita kenal atau di branding dengan istilahnya kuliah gratis. Karena ini seperti kuliah karena diberikan oleh dosen walaupun tidak 1 semester penuh, tapi materinya juga materi kuliah, dosennya juga menyampaikan seperti kalau pas kuliah sama saja, sehingga ya kuliah, tapi bedanya Bapak Ibu nggak perlu membayar SPP. Sama-sama kuliah dengan dosen di Fakultas Peternakan UGM, ya, tidak perlu semesteran dan tidak perlu bayar SPP. Bahkan kuliah yang materi yang biasa ditempuh oleh mahasiswa dalam 1 semester atau bahkan ada yang 2 semester, ini bisa langsung hanya 1 kali pertemuan. Nah, ini juga termasuk salah satu PR-nya nih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan share screen.
Host disable participant screen sharing. Berarti saya nggak bisa share ini. Oke, Mas Arifin mohon bantuannya. Multiple participant can share. Nah, coba saya klik ya. Oke, udah bisa. Oke. Baik. Saya punya YouTube nih, mudah-mudahan nanti bisa dilihat bersama. Ini ada YouTube di sini. Ini juga related dengan pertanyaan terpadu. Apakah bisa terlihat ini YouTube-nya? Baik, kalau suaranya saya tidak tahu. Ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri. Mulai dengan saya Bambang Sugeng di channel dosen dan Bamsu. Kali ini saya akan menceritakan walaupun singkat tapi overview semuanya berkaitan dengan pertanian di lahan terbatas. Ya, idealnya petani itu memang berada di lahan yang luas agar hasilnya juga berlimpah dan kita bisa bebas memilih mau nanam apa. Tapi kan tidak setiap orang punya kemampuan untuk memiliki lahan yang luas atau tidak memiliki kesempatan untuk memiliki lahan yang luas. Misalnya di perkotaan, urban area kan jelas lahannya nggak luas ya. Tapi apakah bisa bertani? Oh, bisa. Saya pernah menulis tentang gerakan Indonesia Bertani yang dimuat di Times Indonesia. Konsepnya dua hal saja prinsipnya. Satu, setiap lahan, setiap jengkal lahan menghasilkan pangan. Dan kedua, setiap orang adalah menjadi penghasil pangan. Setiap lahan, jengkal lahan menghasilkan pangan. Setiap orang menghasilkan pangan. Gimana caranya? Kita lihat. Ini lahan terbatas ini guys. Karena berada di pinggir jalan dan ya kira-kira 1 meter saja. Tapi ini bisa untuk pertanian guys. Kita susun sedemikian rupa dengan ini buat bertingkat seperti ini dan ini bisa untuk menanam sayur ini. Nah, mau sayur apa aja nanti. Ini sayur pepaya ini sangat populer juga, ini bisa dan tidak pahit, ini seger. Mau sayuran apa? Cabai ada nih guys, cabai nih guys. Oh merah nih guys. Ini terong meskipun belum berbuah. Herbalnya juga ada. Ini cabai Jawa ini guys. Cabai Jawa ini. Jahe juga ada ini untuk herbalnya. Ini cabai ini apa namanya jahe. Herbal yang lain juga ada. Ini namanya blackpink atau sirih hitam. Dan ini memang harus berada di bawah naungan. Nah, kapas kita taruh di bawah. Jadi sesuai. Nah, kan bisa kita nanam bertani. Setiap jengkalan menghasilkan pangan, setiap orang menghasilkan pangan. Nah, ini juga kolam ini guys. Ini bisa menghasilkan pangan juga nih guys. Dan ini ada hal yang khusus di sini. Kolam di mana menggunakan sistem panen air hujan. Ini talang air ini guys. Kita sambungkan dengan balon dan kita turunkan di sini sehingga kalau ada air hujan kita nggak perlu ngisi kolam. Pertanyaannya loh, kalau hujan terus menerus nanti gelibek gimana atau buber gimana airnya? Berarti kita harus setting sedemikian rupa kolamnya supaya seperti itu. Nah, kita buatkan kolamnya ada saluran pembuangan di peralon ini. Jadi lubang-lubang atas di mana ini berada di bawah permukaan kolamnya nih guys. Jadi kalau airnya melimpah, nah, dia tidak akan meluber. Itu posisi pembuangannya ada di sini. Yang sini juga sama ini guys. Ini adalah settingan untuk panen hujan. Kita lihat nih, turun dan kemudian berada di dalam kolam. Apakah sama settingan? Sama, tidak ada pembuangan. Masuknya ini buangnya. Nah, ini kolam
dan tanaman di atas kolam di bawah kandang ayam. Tapi bukan kita ambil kotoran ayamnya untuk kasih makan ikan, enggak. Sisa pakan yang terjaga saja. Sama dalam kandang, kalau kotoran kering itu biasanya ada cere yang hidup di situ. Nah, gimana susunannya harus kita buat memang supaya cere tinggal di situ dan nanti itu yang jadi pakan ayam, bukan kotorannya, guys. Kalau ayamnya ada di sini, guys, sebagian dilepas, sebagian dikandangkan. Dan kandang ayam ini dibuat sedemikian rupa, bertingkat, dengan susunan airnya tidak perlu ngisi karena dia ada bak penampungan, sehingga kita tidak perlu mengganti air minum repot-repot dengan sistem nipple ini, guys. Tentu perlu juga gimana caranya supaya mengurangi atau menghindari potensi penularan penyakit kalau ada ayam yang sakit. Ini kandangnya bertingkat ini, ada ayamnya, guys. Halo ayam. Halo, ini yang kecil ada, yang jago juga ada. Ini ayam, guys. Itu protein hewaninya. Nah, dan ini pohon gedenya, ini berada di pinggir banget ya. Jadi kebetulan berada di tepi jalan, jadi masih ada bisa pohon. Ini pohon nangka ini. Ini pohon mangga. Pohon mangga madu nih kalau berbuah manis sekali. Biasanya Juli, ini nanti berbunga. Ini kalau ini adalah durian. Nah, ini kira-kira masih 1,5 atau 2 tahun. Katanya sih 3 tahun berbuah. Amin juga ini. Ini ada juga pohon. Jadi sayurannya ada, herbalnya ada, ikannya ada, protein hewaninya ada. Nah, ini pertanyaannya pupuknya dari mana kan? Nah, pupuknya justru dari sini nih, dari pohon ini biasanya menghasilkan daun kan? Jadi jangan alergi dengan kotoran atau sampah daun. Terus kemudian kita putuskan, potong saja pohonnya, jangan. Justru kalau ada masalah, bagaimana kita menghadapi masalah? Ya, kalau perlu jadikan masalah itu sebagai potensi baik. Caranya gimana? Kalau sampah daun, maka bisa menjadi sumber pupuk. Itu pupuk terbaik, guys. Caranya gimana? Dibuat saja, dikomposkan begini. Ini dream ini adalah untuk membuat composting. Dan molnya atau mikrobianya itu juga nggak harus beli, nggak apa-apa. Ini sumber ini. Ini adalah kulit pisang yang kalau dibuang di jalan licin bisa melesetkan orang, diambil saja. Ini berkah ini bisa untuk membuat mikrobia, ya bisa untuk mempercepat pengomposan. Caranya juga mudah, direndam aja minggu 2 minggu. Caranya detailnya gimana? Nah, lain kali. Ini kan overview saja ini, jadi singkat-singkat saja. Jadi itu sumber pupuknya, proses sendiri, guys. Nah gitu, guys, sudah overview lengkap, dikit-dikit tapi komplit. Sayurannya, herbalnya, pohonnya, ayamnya, ikannya, semuanya. Kandang sistem nipelnya, bertingkatnya, storage-nya, panen hujannya, nah, itu semuanya ada. Pupuknya ada, semuanya ada di sini semua. Nah, itulah gerakan Indonesia Bertani. Biar setiap orang bisa menghasilkan pangan, setiap jengkal lahan menghasilkan pangan, meskipun dengan lahan terbatas. Nah, kalau di tembok yang vertikal gimana? Nah, caranya juga bisa mestinya dengan pralon ditempel. Buat baris-baris itu juga bisa jadi sumber atau tempat menghasilkan pangan. Gitu. Ini overview singkat. Mudah-mudahan lain waktu bisa membahas satu persatu. Sementara ini dulu dari channel dosen Tani Bamsu. Salam sehat selalu. Ini era COVID, ini adalah padasan, dan ini sabunnya. Jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap sehat selalu. Salam sehat selalu. Gerakan Indonesia Bertani. Semangat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi share saya berkaitan dengan video. Kalau Bapak Ibu menyukai videonya, bisa diklik jempolnya dan juga subscribe di
channel Paham Suwiknyo, dosen Tani. Dan ada beberapa materi yang lain, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, atau ini paling jauh dari mana nih peserta ini? Sayangnya nggak bisa komunikasi langsung ya kalau nggak dibuka ya. Ada yang dari Papua, Pak? Ada yang dari Papua. Mana nih yang dari Papua, boleh dibuka nih. Siapa yang paling jauh? Mana yang dari Papua yang paling jauh? Pak Togar, Pak Rulian. Oh, tapi namanya bukan. Saya pikir dari Sumatera Utara. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi, Pak. Ini materi tentang sistem pertanian terpadu. Berarti kalau 1 jam sharing, saya sebenarnya punya banyak slide. Walaupun isinya gambar-gambar karena cerita-cerita saja. Biasa saya kalau kuliah juga isinya juga cerita-cerita aja sama mahasiswa. Jadi kalau slide itu di copy, kalau dia nggak datang kuliah ketahuan nanti karena nggak tahu ceritanya. Isinya cuma gambar aja. Masa mau ngerjakan soal ujian nanti cuma posting gambar ya kan, nggak harus tahu ceritanya. Ini Facebook saya, Instagram saya, YouTube saya, nanti kalau mau Bapak Ibu kunjungi silahkan. Oh lupa saya juga punya website, harusnya juga cantumkan juga, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat, karena website saya itu berisi tentang konten sistem pertanian terpadu, ada di yaperindo.org. Karena dulu itu adalah rekod ya sampai sekarang sih. Lebih banyak kegiatan proyek-proyek kita yang berkaitan dengan sistem pertanian terpadu. Jadi saya kalau cerita sistem pertanian terpadu itu sebenarnya lebih ke recall memori cerita apa yang kita kerjakan. Jadi kalau ada orang bilang dosen atau apalah itu cerita itu kan dari buku, oh enggak, saya cerita dari apa yang kita lakukan. Tapi ada juga yang harus dari buku, kayak ini pendahuluan, ini teori itu kan dari buku. Nah intinya sistem pertanian terpadu itu adalah keterpaduan antara tanaman pangan atau pertanian, kemudian peternakan, dan kehutanan. Nah cuma pertanian kadang-kadang juga peternakan, perikanan masuk ke pertanian. Nah, kalau kehutanan jelas orang dipahami itu sebagai suatu sektor yang tersendiri. Jadi intinya adalah keterpaduan tanaman pangan, tanaman kayu, dan kemudian protein hewani, baik yang peternakan maupun perikanan. Salah satu atau kesemua unsurnya itu kalau ada di dalam satu areal keterpaduan, maka itu adalah sistem pertanian terpadu. Nah, biasanya pelaku itu juga akan menentukan juga berkaitan dengan penyebutan. Kalau teman-teman di kehutanan itu lebih banyak menggunakan istilah agroforestry karena biasanya dominasinya adalah tanaman kayu atau kehutanannya. Sehingga yang lainnya itu adalah supporting. Jadi hutan terus kemudian divariasi dengan adanya kolam ikan, divariasi adanya jagung diantaranya dan lain-lain. Kalau di pertanian ada yang menggunakan mix cropping atau tumpang sari, ini juga istilah lama sebenarnya. Tapi kalau teman-teman peternakan lebih banyak menggunakan istilah integrated farming atau pertanian terpadu. Ada juga yang menggunakan istilah sustainable agriculture. Kalau banyak alasan, tapi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sebenarnya sistem pertanian terpadu itu bukan hal yang baru. Itu sesuatu yang sudah lama dilaksanakan oleh petani-petani atau nenek moyang kita memang menggunakan itu. Kenapa? Karena memang itu yang kompatibel dengan keberadaan lahan kita. Apalagi sekarang, secara rata statistically, kepemilikan lahan di Indonesia itu kan hanya 0,13 hektar per kakak petani. Kalau 0,13 hektar itu kan hanya 1.300 meter persegi. Nah, kalau hanya dengan 1.300 meter persegi,
apa yang bisa dilakukan, menghasilkan seberapa banyak, sehebat-hebatnya kalau ditanami padi, nggak nyampe 1 ton. Karena rata-rata nasional kita produksi padi kan 5,4 ton. Jadi kalau hanya 1,3, ya berarti kan kalau mengikuti rata-rata nasional, ya hanya setengah ton. Hanya setengah ton. Itu kalau pakai rata-rata. Walaupun sebenarnya ada juga petani kita yang bisa menghasilkan 10 ton, ada yang laporannya 12 ton, ya itu tergantung masing-masing. Tapi average nasional, saya menggunakan average nasional. Sama juga petani kita ada yang memang hanya 1,3, ada yang bahkan nggak punya, karena sekitar 28 juta kakak itu tidak punya lahan. Tapi ada juga yang sampai jutaan hektar, ada juga, itu hal yang wajar juga. Saya ambil average nasional. Nah, dengan lahan yang sempit, maka itu untuk bisa memaksimalkan produksinya, maka tentu harus menggunakan keterpaduan, di mana lahan itu ditanami atau diterapkan sistem pertanian terpadu. Kalau di teman-teman pertanian menggunakan tumpang sari mix cropping, waktu nanam cabai misalnya, maka di antara bedengan pinggirnya ditanami kacang tanah. Di keliling yang lahannya ditanami dengan kacang panjang atau singkong. Nah, itu sudah menggunakan sistem pertanian terpadu. Kalau dia di rumah, maka kemudian dia di dalam pekarangannya ada kandang sapi atau kandang kambing, ada kandang domba atau kandang ayam. Kemudian nanti pakannya diambilkan dari sawah. Itu juga pertanian terpadu. Nanti kotorannya dikembalikan lagi ke sawah sebagai pupuk. Nah, itu pertanian terpadu. Itu naturalnya dulu yang dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dulu begitu. Karena memang dulu pertanian kita itu adalah pertanian insting. Di mana ketika seorang petani pasti dia punya ternak. Kenapa? Karena butuh pupuk. Dulu nggak kenal pupuk kimia, nggak kenal obat-obatan kimia. Semuanya serba yang ada di sekitarnya. Sehingga setiap petani punya pabrik pupuknya sendiri-sendiri. Saya kalau penyuluhan biasanya tanya kepada petani, Bapak punya pabrik pupuk nggak kelompok sini? Pada bengong, nggak punya Pak, kan mahal pabrik pupuk, izinnya susah. Kalau dibayangkan susah-susah soalnya. Pabrik pupuk yang saya maksud itu adalah ternak. Itu pabrik pupuk paling canggih sedunia itu. Sore hari dikasih jerami, pagi harinya sudah siap jadi pupuk. Walaupun masih perlu diproses, tapi kan setidaknya sudah siap diproses. Karena nggak ada materi mesin apapun yang bisa menjadikan sore jerami, pagi sudah menjadi seperti itu. Nah, itu hanya sapi, itu hanya pabrik pupuk buatan Tuhan saja itu ya. Itu pabrik pupuk paling canggih sedunia. Ya, itu dulu begitu insting setiap petani punya ternak. Nah, itu yang terjadi. Ini saya lewati saja ini background. Saya cerita aja. Lanjut nanti hal-hal yang seperti ini nanti saya lanjutkan kalau diperlukan saya recall lagi. Nah, orang mulai mengenal tentang ini contoh gambar pertanian terpadu yang diterapkan oleh masyarakat. Saking-sakingnya pengen bertani. Ya ada memang yang di lahan ini, yang di jagung, ada singkong, ada di bawah kakao juga ada jagungnya. Tapi saking-sakingnya pengen ya di atas atap juga bisa nih. Kalau orang Indonesia ya paling-paling gini, di atas atap dikasih polybag jadilah pertanian. Tapi kalau ini orang luar negeri di atas rooftop ini, memang ada sentral AC-nya, tapi di antara sentral AC juga ada tanamannya. Tapi pernah ada juga yang di Tangerang atau di mana itu viral di terasnya ditanami padi itu. Pernah sempat viral itu. Jadi dia di teras itu ditanami padi. Teras porselin ya. Baik. Ini adalah beberapa istilah di dalam sistem pertanian terpadu yang biasa dikenal oleh masyarakat tentang perpaduan. Jadi kalau ada pertanian terpadu, terus terpadunya kayak apa? Apakah ada namanya? Nah, ada namanya. Jadi misalnya ada
Kalau menurut sifat komponen, misalnya ada silvopastural. Silvopastural itu adalah gabungan antara tanaman pohon dengan tanaman pakan ternak. Kalau agrosilvopastural itu adalah tanaman pohon, tanaman pakan ternak, tanaman pertanian. Kalau agropastural itu adalah tanaman pertanian, sangat pakan ternak. Itu istilah-istilah. Kalau mahasiswa memang harus menghafal dan memahami juga, tidak hanya menghafal, tapi setidaknya saya kenalkan, dan kalau Bapak Ibu sudah mengenal berarti semakin mengenal saja. Ini beberapa istilah. Jadi kalau pernah mendengar ada silvikultur, agrosilvopastural, agrosilvopastural, agropastural, nah itu adalah bagian dari nama tentang praktek sistem pertanian terpadu yang dilaksanakan. Ini contoh pelaksanaan sistem pertanian terpadu di mana petani menggunakan cara lama, insting tadi. Ada manajemen bero. Ini dulu juga dipakai. Kalau di lahan yang luas masih bisa dipakai ini. Di teman-teman yang lahannya luas seperti Sumatera, Kalimantan, Papua dengan ladang berpindah itu biasanya sebenarnya menerapkan sistem bero. Jadi lahan itu ditanami, kemudian setelah panen, misalnya tanami jagung atau tanami padi, setelah panen maka kemudian dibiarkan sampai beberapa waktu karena dia akan mengalami self recovery, kemudian nanti akan ada penumpukan humus, kemudian nanti akan kembali lagi ditanami lagi di situ. Saya di Jogja ini masih mengalami ini tahun 80 sampai tahun 90-an awal masih mengalami ini. Tapi kemudian seiring waktu karena tuntutan produktivitas, orang sudah tidak sabar lagi untuk menerapkan sistem bro. Di samping juga memang ada pengenalan pertanian yang lain. Nah, nanti saya ceritakan. Kapan ada pergeseran dari pertanian terpadu menjadi non terpadu dan sekarang kembali lagi menjadi pengen ke sistem pertanian terpadu. Ini adalah lahan tegalan. Memang cukup luas ini. Sekarang udah nggak ada, ini kena bandara nih. Ini setelah ditanami singkong, terus kemudian dibiarkan bero, nggak ditanami. Biasanya tumbuh tanaman semak termasuk ini, orok-orok, ini jenis legum. Dan mulai diberokan itu adalah di awal musim kemarau. Di awal musim kemarau. Jadi kalau di lahan kering ini, lahan pasir ini dengan diterapkan sistem bero, biasanya ada tanaman kacang di musim Mareng. Mareng itu adalah akhir terjadinya hujan. Nah, kalau secara bulan biasanya awal Mei. Nah, nanti setelah panen kira-kira ya bulan-bulan Juli begini awal, maka kemudian diberokan. Karena memang juga lahannya betulan kering, kemudian yang tumbuh semak belukar dibiarkan sampai nanti awal musim penghujan. Nah, dan ketika awal musim penghujan itu daun-daun nanti sudah kering, sudah rontok, itu akan menjadi humus. Dan itu nanti siap untuk ditanami lagi dengan periode yang berikutnya. Itu dulu begitu. Sehingga nggak perlu membawa pupuk ke lahan, jadi efisien. Tapi ya memang siap libur nggak punya produktivitas selama kira-kira 2-3 bulan. Nah, sekarang kan tuntutan produktivitas kan menjadi tinggi, hingga orang tidak lagi menggunakan manajemen bro. Jadi tanah itu nggak diistirahatkan, diperkosa terus gitu. Disuruh tanam, terus suruh menghasilkan, terus distorin pupuk organik juga enggak, tapi suruh menghasilkan terus. Ya selama dia masih punya simpanan humus masih bisa menghasilkan, tapi lama-lama kalau dipaksa begitu ya kasihan juga tanahnya. Ini salah satu aktivitas yang dulu kita lakukan ketika erupsi Merapi tahun 2010, di mana nggak ada kehidupan karena dalam suhu yang hampir 1000 derajat, semuanya terskip, yang tersisa hanya debu. Maka kemudian kita bawakan di situ kotoran ternak sebagai sumber pupuk organik untuk kemudian kita mulai tanami. Ada tanaman jagung, ada tanaman nangka.
Ini adalah integrated farming juga. Kacang, kemudian jagung, dan tanaman nangka. Berarti ini agro-silvo-pastoral. Kenapa nangka? Lah Jogja itu kan kota gudeg, jadi ya nangka lah. Kalau pas musim liburan bisa 5 ton per hari, katanya begitu. Oke, kita masuk di kapan sih sebenarnya perubahan dari dulu pertanian insting, pertanian terpadu, dengan berubah menjadi yang kita sebut sebagai pertanian modern. Ya, sebenarnya pemicunya sejak tahun 60-an ketika yang kita kenal namanya revolusi hijau. Dulu ketika revolusi hijau, ini juga diawali dari, Bapak Ibu juga kenal lah kalau dalam pelajaran geografi itu ada teori Malthus yang mengeluarkan teori pangan dan teori jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk itu bertambah menurut deret ukur, sementara kalau jumlah atau produktivitas pangan itu bertambah menurut deret hitung. Kalau deret hitung itu kan nggak mungkin berhitung 1, 3, 4, 10 dimarahi gurunya. Jadi kalau berhitung 1, 2, 3 harus urut. Jadi kalau pangan itu hanya deret hitung urut 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi menurut Malthus pertumbuhan penduduk itu deret ukur. Jadi bisa 1, 3, 6, terus kemudian 9, bahkan bisa saja 1, 4, 8 bisa saja. Tergantung skala yang kita pakai. Artinya termasuk jumlah penduduk memang bertambah banyak, sehingga ada hitung-hitungan rasionalisasi bahwa nanti di tahun 2000 sekian akan terjadi krisis pangan. Karena kalau di gambar grafik, ini sayangnya saya nggak gambar grafik, tapi kalau di kelas saya akan gambar grafik. Itu suatu saat nanti jumlah penduduk grafiknya akan berada di atas jumlah produksi pangan. Artinya di saat itulah krisis, karena jumlah penduduk melebihi dari jumlah pangan, berarti kan krisis. Maka kemudian orang-orang di dunia mulai berpikir untuk bagaimana bisa menghasilkan produktivitas pangan yang setara dengan jumlah penduduk. Jadi kalaupun tidak lebih, jadi pangan kalau maunya sih lebih banyak dari jumlah penduduk. Tapi kalaupun tidak bisa lebih banyak, setidaknya jumlah pangan ini bisa setara. Sehingga tidak pernah terjadi yang namanya krisis pangan. Itu ide awal dari revolusi hijau. Maka kemudian tumbuhlah sentra-sentra yang untuk menggenjot produksi pangan. Termasuk dulu ketika tahun 61-62, Indonesia pernah ditawari untuk menjadi salah satu sentranya, tapi oleh Bung Karno ditolak. Maka kemudian terdamparlah di Los Baños, Filipina dengan nama IRI, International Rice Research Institute. Ini adalah pusat pengembangan padi. Kita juga pernah punya produksi, dan saya kira masih sekarang, tidak hanya pernah tetapi sampai sekarang juga masih kita menggunakan produksi padi buatan IRI. Dulu ada IR36, tapi karena nggak terlalu cocok, di mana berasnya memang padinya pendek-pendek, umurnya juga pendek, tapi keras. Maka kemudian muncul IR64. IR itu kependekan dari IRI, International Rice Research Institute. Nah, ada IR64 sampai sekarang masih ada. Ada banyak lagi lah. Nah, ketika diintroduksikan revolusi hijau ini seperti menjadi virus yang mengejala ke seluruh dunia. Termasuk infrastruktur, segala macamnya menyesuaikan, dan kemudian dikenallah yang kemudian kita kenal sebagai pertanian modern. Apa itu pertanian modern? Pertanian yang menggunakan mesin, pertanian yang menggunakan pupuk kimia, pertanian yang menggunakan pestisida, pertanian yang menggunakan bibit unggul dan segala macam lah. Itu yang kemudian kita kenal sebagai pertanian modern.
Dan memang masuknya atau menggejalanya di tiap negara juga beda-beda. Termasuk di Indonesia yang saya sendiri rasakan, karena saya juga petani, saya memang seorang petani. Saya pernah nanam tanaman apapun, cabai, jagung, kacang, apalagi bawang merah, bawang putih, semuanya pernah, kacang kanjang, kacang pendek, kacang tanah, singkong rambat, semuanya pernah saya lakukan jadi petani. Nah, ada memang perubahan itu di akhir tahun 90-an, di mana orang mulai menggunakan bibit unggul dulu. Ya mungkin itu seiring juga dengan masuknya bibit-bibit unggul itu. Dulu bibit unggul nggak ada cerita, yang ada itu adalah bibit-bibit lokal. Walaupun bibit lokal itu memang juga secara produktivitas biasanya memang di bawah dari yang dikenalkan sebagai bibit unggul. Tapi itu lebih tahan hama, dan kemudian kalau ibarat orang ngasih makan, itu cukup dikasih makan kotoran ternak atau yang tadi pupuk sapi itu pun bisa tumbuh dan menghasilkan. Jadi dari sisi maintenance lebih simpel, lebih sederhana, nggak perlu banyak kimia-kimia, sudah bisa menghasilkan. Tapi di total produksinya biasanya memang kalah dengan yang disebut sebagai bibit unggul. Nah, dulu petani di awal-awal untuk dikenalkan yang namanya bibit unggul juga biasalah, yang namanya mengenalkan kan perlu proses. Nggak serta-merta juga, tapi begitu sudah mengenal dan produksinya banyak, wah, rame-rame berbondong-bondong pindah, akhirnya bibit yang lokal ditinggalkan, jagung lokal ditinggalkan, cabai lokal ditinggalkan, terong lokal ditinggalkan, padi lokal ditinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan dan tidak tanam, ya sudah berarti hilang. Sehingga kehilangan bibit lokal. Di samping itu kemudian ketergantungan pada pupuk kimia, tergantungan pada macam-macam. Nah, dan bahkan ketika tidak diiringi dengan edukasi, maka petani berpikir bahwa oh berarti kalau kita bertani itu pupuknya ya pupuk kimia. Maka kemudian tidak perlu pupuk organik, tidak perlu kotoran ternak, tidak perlu memelihara ternak. Maka kemudian kesuburan tanah menurun. Produktivitas pertanian stagnan. Di Jawa ada 275 varietas padi lokal hilang. Gimana nggak hilang? Oh, nggak ada yang nanam. Di Dayak Hulu, Sungai Bahau, 54 varietas padi musnah di kalangan peladang berpindah. Ya sama juga, gimana nggak hilang? Orang nggak ditanam. Belum lagi dengan benih-benih yang lain. Artinya, yang dulu diterapkan secara insting dengan cara tradisional, kemudian ketika ada pertanian modern justru kemudian kehilangan hal-hal yang aset kita. Tapi kemudian seiring waktu dengan isu kesehatan, isu efisiensi, isu macam-macam, orang ingin kembali lagi ke masa yang lalu bernostalgia. Banyak penyakit-penyakit degeneratif yang itu juga dipicu karena adanya bahan-bahan kimia yang masuknya bukan dari proses tetapi sejak dari tanaman. Bahkan saya pernah juga membuat analisis berkaitan dengan stunting, dan salah satu yang menyebabkan stunting itu adalah karena adanya paparan pestisida yang ada di dalam tanaman, di mana cara kerja pestisida itu adalah sebagai hormon disorder. Jadi dia mengganggu terhadap kerja hormon tubuh dan dia seakan-akan berlaku seperti hormon padahal dia bukan. Maka kemudian terjadilah gangguan, maka kemudian bisa menjadi penyakit. Salah satunya adalah stunting. Stunting kok penyakit ya? Apa istilahnya? Ya gangguan lah gitu aja lah. Karena mau dibilang penyakit juga menyebabkan tidak normal, tapi kalau dibilang penyakit sebenarnya bukan penyakit. Maka kemudian orang ini kembali lagi kepada pertanian terpadu. Di samping memang sistem pertanian terpadu itu seksi. Nah, nanti di gambar-gambar berikutnya akan saya paparkan hal. Ini tadi adalah hal yang berkaitan dengan teoretik. Ini dulu praktek petani kita sudah biasa. Karena punya ternak, maka dia menyimpan pakan ternak.
Ini cara menyimpan jerami. Dan ini tidak basah kalaupun musim hujan. Tapi ini perlu latihan ini kalau bisa numpuk begini nih. Dan ini tidak mudah runtuh juga. Meskipun ditumpuk-tumpuk setinggi rumah ini. Ini di daerah Bluro, di daerah Grobogan banyak ini. Bluro itu salah satu lumbung sapi di Jawa Tengah. Nomor 2 nasional nih setelah Madura. Ini di Nusa Tenggara Timur. Jadi mereka kalau punya sapi itu juga digunakan sebagai sumber pupuk dan untuk memupukkan sesuatu. Dan mereka punya rumahnya 2. Nah, mana ya? Oh, ini yang seharusnya di sini nih. Ada 2 rumah, satu memang rumah tinggal ini, dan satunya ini rumah di belakangnya adalah rumah untuk menyimpan hasil panen. Nah, kalau praktek yang memupukkan atau mengkomposkan seperti ini banyak juga terjadi di petani-petani di Jawa. Salah satunya yang saya kenal itu di Magelang. Mereka juga menggunakan cara seperti ini. Jadi justru kalau mereka menyapu di lahan atau di kebun itu daun-daun itu justru dibawa kemudian dibruk kayak di sini. Ditaruh di sini supaya dikencingi, diinjak-injak sapi sehingga nanti ketika 1 tahun berjalan sudah menjadi kompos dia bawa ke lahan. Integrated farming. Oke. Sekarang kita bicara mulai seksinya integrated farming baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Ini integrated farming di industri yang dulu ini adalah Great Giant Livestock. Dulunya dia hanya Great Giant Food. Ada di Lampung. Dia menghasilkan pangan-pangan ini buah-buahan ini. Nanas, pisang segala macam kemudian diolah menjadi makanan. Tapi kemudian mereka menghasilkan sampah kan pasti kulit pisang, kulit nanas dan seterusnya. Dulunya jadi masalah lingkungan dengan lingkungan sekitar jadi beban perusahaan. Tapi kemudian mereka tidak memutuskan untuk menghentikan perusahaan foodnya, tapi justru mencari solusi bagaimana supaya masalah sampahnya itu, baik produknya itu bisa menjadi sisi yang tidak lagi masalah. Dan ternyata solusinya adalah pelihara sapi. Sekarang mereka punya unit usaha bisnis sapi namanya Great Giant Livestock. Kalau nggak salah sekitar 80.000 kapasitasnya ya. Nah, jadi ternyata kulit-kulit ini, sisa-sisa ini bisa jadikan pakan ternak yang sangat baik. Great Giant Livestock. Nah, dia ketemu solusi. Sama dengan tadi yang saya sampaikan, kalau di rumah punya pohon, ngotori halaman, ya jangan dipikir kemudian dipotong pohonnya. Jadikan daunnya itu atau sampah daunnya sebagai kompos. Jadikan sisi negatif itu dibalik menjadi sisi positif. Singkat-singkat saja. Ini adalah integrated farming yang dilakukan juga secara tersentra. Namanya Holcim Integrated Farming atau HIFA karena dipelopori oleh Holcim. Dan ini menggunakan metode pengembangan pentaholik atau 5 pihak. Ada universitas, ada perusahaan, ada petani, ada koperasi, ada bank. Masing-masing punya peran. Pengen nulis tentang pengalaman saya ngelola ini selama 5 tahun ketika jadi konsultannya di ini belum dapat kliknya. Mungkin satu saat harus secara fokus nongkrong di depan laptop supaya bisa nulis cerita nih. Dan ini adalah masyarakatnya dari masyarakat yang mulai dari nol. Saya bilang kenapa mulai dari nol? Apa ada? Tahun 2012 itu ada masyarakat mulai dari nol. Ternyata ada, dalam arti begini. Mereka tidak terbiasa dengan pelihara sapi. Mereka tidak terbiasa hidup berkelompok, karena nggak ada kelompok ternak. Mereka tidak terbiasa dengan perbankan, karena nggak pernah berhutang dengan bank. Dan mereka tidak terbiasa dengan manajemen corporate atau perusahaan. Tapi kita bisa lalui semuanya dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan mereka bisa
beradaptasi dengan baik, melihara sapi dengan sistem korporasi. Jadi koperasi tetapi sistemnya korporasi. Koperasi tetapi dengan sistem di manage secara perusahaan. Ini adalah komplek kandangnya, ini presiden direkturnya ketika ngobrol-ngobrol itu. Ini adalah settingan saluran limbahnya, di mana sudah dibuang, dibedakan maksud saya, antara limbah cairnya dengan limbah padatnya. Sehingga antara cairannya dengan padatnya tidak bercampur. Dan ini juga ditampung dengan biogas dan seterusnya. Ini kandangnya, memang mewah juga sih. Satu kandang ini kapasitasnya 40 ekor. Mereka juga punya feed mill, padahal sekali lagi mulai dari nol, nggak kenal apa itu feed mill, mixer, hammer mill, bagaimana sih konsentrat apa itu ya. Tapi kemudian kita awali, kita dampingi, dan semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah. Sampai panen. Ini sapi-sapi yang mereka pelihara, ini adalah jalur-jalur. Ini tadi yang jurusan ke kotoran atau pupuk cairnya masuk ke sini. Kalau yang padatnya dari atas, kemudian nanti terpisah. Ini. Dan ceritanya di tahun 2013 itu sudah bisa bercerita terkait dengan produktivitas. Ini salah satu contoh rekodnya, di mana satu kelompok memelihara 10 ekor. Satu kelompok terdiri 10 orang memelihara 30 ekor. Nah, itu baru betul. Bukan 10 ekor. 10 orang memelihara 30 ekor. Tapi mereka tidak melihara tiap hari. Karena setiap harinya hanya 2 orang saja yang bertugas. Sehingga tiap 5 hari sekali mereka baru bertugas di situ. Nah, ini kan artinya mereka kalau punya 7 hari, mereka hanya bertugas selama 5 hari sekali. 5 hari sekali. Berarti dalam satu pekan dia masih punya 6 hari yang lain untuk dipakai ke yang lain, aktivitas yang lain. Ini artinya sambilan. Mereka rekod berapa penggunaan konsentratnya. Konsentratnya buat sendiri nih. Digiling dari jungle jagung, kulit kacang, segala macam itu digiling sendiri. Kita ajari bahwa konsentrat itu sebenarnya hanya campuran byproduct. Kalau kita lihat loh itu sampah lah, emang iya. Makanan sapi ini cukup kulit-kulit gitu sudah cukup. Kalau ayam memang beda. ADG-nya mencapai 0,8, ada yang di bawahnya. Dengan 0,8 saja mereka bisa dapatkan untung 3 juta. Atau 128.000 per orang per hari. Nih. Ini komposnya mereka bisa menjual 33 juta karena waktu itu belum kenal dengan pupuk organik secara industri, sehingga dibeli pupuknya itu sangat murah. Satu truk itu hanya berapa, 200.000 atau berapa. Nah, konsentratnya mereka bahkan sekarang sudah melayani sekitar 50 kelompok yang berasal tidak hanya dari sekitar desa, bahkan dari sekitar kabupaten. Ini hasilnya 1,5 miliar. Dalam waktu 3 tahun, 2013 sampai 2015, 1,5 M mereka bisa menghasilkan konsentratnya. Ini tulisan saya pernah menulis tentang menakar sapi Indonesia, ini berkaitan dengan waktu itu polemik, apakah sapi itu harganya bisa 80.000 atau tidak. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di website saya ya, perindo.org, ada semua. Mitos harga sapi. Jadi ini mitos harga sapi, menakar sapi Indonesia. Apakah sapi Indonesia itu sebenarnya sudah bisa kalau untuk swasembada atau tidak? Kalau belum, berapa idealnya? Ada di sini. Nanti Bapak bisa lihat, cek di perindo.org, ada di situ juga. Baik, kalau ini sebuah istilah yang biasanya saya taruh di depan kalau saya kuliah. Non scholae sed vitae decimus. Bahwa belajar itu adalah untuk kehidupan dan bukan untuk ilmu pengetahuan. Saya sampaikan kepada mahasiswa saya supaya mereka tidak desorientasi. Jangan sampai bahwa mereka belajar itu hanya untuk mengejar sebuah sains. Enggak.
Non scholae vitae decimus. Belajar itu adalah untuk kehidupan, bukan untuk sains. Ini adalah contoh-contoh lain di mana pertanian terpadu menjadi seksi karena bisa dijual. Saya tidak akan ceritakan detailnya karena waktunya nanti yang tidak ada, karena masih ada banyak slide. Ini di Kulon Progo ada kebun teh Glinggotritis. Ini juga pertanian terpadu di mana teh itu perlu tanaman pohon sebagai naungan. Maka kemudian disusun seperti ini. Yang kedua, kalau di tanah yang miring, supaya menghindari landslide, menghindari runoff, dan seterusnya, maka kemudian perlu dibuat teras. Maka kemudian terjadi teras iring. Dan kenapa susunan terasnya, tanamannya menyilang, supaya arus air yang dari atas tidak berjalan secara cepat. Coba kalau ini bedengan-bedengan ini sejalan dengan kemiringannya. Kalau terjadi ada hujan, cepat sekali airnya ke bawah. Gitu. Ini di Linggotritis. Nah, Bapak Ibu kalau main-main ke Kulon Progo bisa berkunjung ke Linggotritis. Ini sistem pertanian terpadu yang seksi karena bisa dijual. Dan banyak sekarang orang yang jualan sistem pertanian terpadu. Tempatnya juga karena sejuk, nanti di sana bisa minum kopi menoreh. Ini kopinya khas, ini ada bau-bau, ada rasa-rasa herbal, empon-emponnya. Bukan karena ditambahi, tapi karena di bawah kopi itu ditanam tanaman empon-empon, sehingga kemudian by somehow secara natural kopinya itu kemudian berasa ada empon-emponnya. Nah, kalau ini di Kemuning Karanganyar, ini 1.500 hektar ini. Kalau sana nanti bisa ketemu Candi Sukuh atau Candi Cetho. Tapi lebih banyak yang tidak termanage dengan baik karena saking luasnya. Kalau ini Milkindo di Kepanjen Malang sama juga, ini juga pertanian terpadu. Setiap orang masuk dapat 1 cup susu, bayar 10.000. Saya tanya berapa orang per hari, rata-rata 1.000, berarti 10 juta per hari. Tanahnya berapa hektar? Hanya 2 hektar. 2 hektar dapat 10 juta per hari. Apa ada nanam padi 10 juta per hari? Enggak ada cerita. Itu hanya integrated farming yang bisa begitu. Ini menikmati bakso ikan patin di Lembah Hijau Multifarm Sukoharjo. Sampai uyak-uyakan sama juga ini. Bisa dihitung berapa pemasukan mereka. Ini adalah kampung coklat di Blitar. Walaupun coklatnya tidak dari situ, tapi mereka bilang kampung coklat. Hanya karena makan dan minum coklat di bawah tanaman coklat. Tapi itu juga sama. Tanah yang tidak sampai 1 hektar bisa menghasilkan jutaan dalam waktu 1 hari. Itu hanya integrated farming yang bisa begitu. Cimory lebih banyak lagi karena masuk di situ kalau nggak salah 25.000. 25.000 kalau kali 1.000, 25 juta, Bung. Banyak sekali. Ini di Mangunan. Ini di Mangunan. Mangunan itu Bantul. Ini melihat sungai Sungai Oya apa Sungai Opak, saya nggak hafal kalau daerah Bantul. Ini di Kopeng. Naik kuda metik stroberi. Kalau beli stroberi, beli sendiri. 1 buket itu, 1 kemasan itu 20.000. Tapi kalau metik, kalau metik sendiri. Kalau beli tanpa metik sendiri, 1 kemasan biru kecil ini 20.000. Tapi kalau metik sendiri jadi 50.000. Ada penambahan 30.000. Oke. Integrated farming. Ini yang terjadi di masyarakat. Jadi ini bentuknya ini adalah agrosilvopasturan. Ini ada tanaman jati, di pinggir ada tanaman singkong, di antara tanaman kacang tanah. Oke, ini juga nggak usah lah, gambar-gambar saja lah ya. Ini juga revolusi lumbung pangan, bagaimana mengintegratedkan sesuatu supaya bisa revolusi lumbung pangan. Karena kalau Bapak Ibu ketahui, pangan kita itu juga sama seperti penduduk masih Jawa sentris. Jawa itu menghasilkan 50-60% pangan, baik jagung, padi, kedelai,
apalagi itu 50-60% itu adalah dari Jawa. Nih, lahan kita luas, sehingga perlu ada integrated farming. Nanti bisa Pak Iju baca saya sendiri. Ini integrated farming juga. Di bawah tanam tegakan pohon itu masih bisa menghasilkan pangan, sumber karbohidrat. Ini kalau bahasa Jawanya suwek. Bunganya ini bunga bangkai. Tapi kalau ketemu Rafflesia jadi Rafflesia arnoldii. Jadi seksi. Jadi apalagi kalau tumbuhnya di kota, wah bisa jadi viral langsung gitu. Karena memang suwek itu unik. Tumbuhnya bunga dulu baru kemudian tanamannya. Nanti kemudian kalau sudah musim hujannya habis, kemudian dia akan layu. Nih, siklusnya seperti ini, tapi umbinya masih. Kalau ini Titan arum. Ada sekarang yang mirip-mirip lagi porang kan. Nah, ini juga di bawah tegaan bisa. Ada umbi, bili, ganyong, garut, itu di bawah tegaan bisa menghasilkan. Jadi meskipun ada tanaman kayu, pohon, kakao, sengon, apalah segala macam, di bawahnya masih bisa ditanami tanaman. Ini tulisan saya karena Indonesia bertani. Nah, nanti bisa baca sendiri juga. Intinya setiap orang penghasil pangan, setiap jengkal lahan menghasilkan pangan. Di YouTube ada, di koran ada, di online ada. Ini kalau dulu saya benar-benar melakukan, kalau ini action saja ini. Nyontai ke mahasiswa, gimana caranya menggunakan perangkat ini untuk nyiram. Tapi kalau dulu waktu saya di SLTA ya memang melakukan betul itu nyiram begitu, namanya gembor itu. Ini juga di antara sistem pertanian terpadu yang disebut sistem Surjan. Ini juga adanya hanya di Kulon Progo. Ini sistem Surjan. Ini jadi heritage ini. Bagaimana mengelola lahan rawa bisa kemudian menghasilkan dua jenis tanaman. Satu tanaman padi, satu tanaman palawija, dan itu berlangsung sepanjang tahun. Solusinya adalah dengan sistem Surjan. Saya juga mau menulis ini sudah 85%, ya tetap aja belum selesai namanya, tapi sudah 85% sistem Surjan. Ini salah satu yang saya ceritakan. Ini mahasiswanya lagi memperhatikan, berarti saya di sini cerita sambil motret ini. Ini adalah sumur. Nah, ini padi. Otomatis kalau padi pasti memang ditanam biasanya di musim penghujan. Butuh air, ada genangan. Nah, kalau ini kebetulan airnya sudah surut ini. Kalau airnya belum surut, ini airnya akan naik dan kemudian ikannya bisa kemana-mana. Begitu airnya surut, otomatis ikan akan mengikuti surutnya air dan akan turun di sini. Sehingga tinggal panen di sini. Tapi, kalau kita tidak sensitif, tidak peka dengan sistem pertanian terpadu yang kita laksanakan, kita bisa mengganggu. Dan nanti menjadi tidak produktif lagi. Caranya gimana misalnya tuh? Yaitu ketika kita taruh di sini pupuk kimia yang itu bisa merusak habitat ikan. Misalnya urea. Secara banyak-banyak kita taruh biu-biu di situ, ya pasti nanti ikannya mati. Sehingga nggak ada lagi ikan yang bisa kita panen di genangan ini. Nggak ada lagi. Karena ikannya mati. Dan ini terjadi sekarang. Sehingga sekarang orang kalau mau panen di antara padi harus dengan memelihara secara khusus yang kemudian kita kenal namanya mina padi. Padahal dulu nggak perlu. Yang namanya mina padi nggak perlu karena otomatis. Begitu musim hujan ada air, nanti nanam padi, ikan juga berkembang, tumbuh. Ketika kita panen padi, otomatis panen ikan. Itu dulu begitu, integrated farming. Sekarang integrated farming harus disengaja. Kemudian disebut dengan mina padi. Nanti kalau ada mina padi, ada sentra di situ, kemudian nanti dijadikan tempat wisata. Mina padi, dan itu sudah terjadi. Saya sebenarnya tadi juga punya slide mina padi di daerah Sindutan, Kulon Progo, ada di pojok kesama bandara, kira-kira hanya 5 menit. Gitu. Tapi belum sempat tercantol di slide, tapi hanya di file saja. Nanti kalau sempat saya tampilkan. Ah, ini tadi ternyata ketinggalan. Ini rumah nih.
Di NTT ini rumah, 2 rumah, yang depan ini rumah tinggal, yang belakang ini adalah rumah untuk hasil panennya. Ini rumah dengan pertanian terpadu. Kalau di Kementerian Pertanian dikenal KRPL. Ini kolamnya menghasilkan gerameh. Ini asli dari kolam ini, gerameh ini. Panen hujan. Ini saking-sakingnya pengen bertani, nggak punya lahan, jadi dia membuat pembenihan dari botol-botol air minum mineral. Ini juga sama integrated farming, tapi ini dulu, ceritanya ini dulu. Karena sekarang sudah jadi bandara. Ini di pesisir selatan. Jadi ketika kering gersang seperti ini, kemudian jadi ditanami pohon, dan tentu butuh pupuk organik atau pupuk kandang dari kotoran sapi. Biomulsa, pengganti mulsa plastik. Ini adalah dari dedaunan. Ini juga sama di lahan tadi, di lahan pasir tadi. Ini sapi sawit, kita punya lebih dari 10 juta hektar sawit, tapi belum banyak yang dimanfaatkan untuk menjadikan tempat memelihara sapi. Ini kencur. Kencur itu bahasa Indonesianya apa ya? Sama mungkin ya, kencur ya. Juga bisa ditanam di bawah pohon. Bentar lagi kuliah. Jadi ini adalah tanaman kencur yang bisa ditanam di bawah pohon. Sebenarnya tidak hanya kencur yang bisa ditanam di bawah pohon atau ditanam di bawah tegaan. Hampir semua empon-empon itu punya karakter bisa ditanam di bawah tegaan. Dan saya termasuk yang sering menyampaikan ini kepada setiap orang yang saya jumpai, termasuk kalau di sini di kuliah gratis, sebelumnya juga saya sampaikan, saya punya peluang order yang berkaitan dengan perusahaan jamu nasional. Empon-empon ini. Ada jahe, kunyit, kencur, kapulaga, bahkan daun aja. Berarti daun kayu putih, daun sirsat. Itu bisa diterima oleh perusahaan jamu. Berapapun itu, kalau ada mau dibeli. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang menjadi sumber di situ bisa atau mau mengkondisikan supaya orang menanam jahe, kencur, kunyit dan segala macamnya dan kesulitan pasar, saya sambungkan dengan perusahaan jamu nasionalnya. Saya ketemu sendiri dengan perusahaannya. Ini juga masih integrated farming di mana menggunakan di bawah tegaan untuk menanam sumber karbohidrat secara lokal. Ini namanya mili. Ini integrated farming yang menggabungkan tanaman perkebunan jeruk dengan padi. Nah, sistemnya shifting. Ya. Ini sistem surjan, lahan basah dan kering secara bersamaan. Ini sistem surjan. Ini. Yang bawah itu basah untuk padi, yang atas itu kering untuk palawija. Nih. Dan ini bisa berlangsung sepanjang tahun. Ini hanya ada di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Kalau ini lahan kering, bagaimana mereka mempersiapkan lahan kering? Biasanya di akhir musim kemarau mereka akan mulai mempersiapkan lahan dan kemudian sampai ke menanam dan kemudian nanti di awal musim penghujan benih sudah akan tumbuh. Kenapa digarap di akhir musim kemarau? Karena tanah lebih ringan. Oke, saya percepat. Ya, selesai. Berarti ini sudah, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Akhirnya. Nah, sekarang memasuki sesi 2, Bapak. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk.
Silahkan. Mohon izin menyampaikan, Pak. Ya. Ini dari pertama saya urut ya, Pak. Dari yang pertama. Ini saya tidak tahu namanya. Namanya Redmi, Pak. Oh. Jadi pertanyaannya, Pak, apakah di Indonesia sudah ada yang menggunakan pertanian dengan metode Terapetra? Dari Redmi nih, Pak. Oke, terus yang lain apa? Yang kedua dari Bapak Fajar Muflihun, kalau saya melakukan sustainable agriculture dan prosedurnya kandang kelinci diletakkan di atas kolam ikan dan ikan makan kotoran kelinci tersebut, apakah itu diperbolehkan dan layak untuk dikonsumsi, Pak? Kira-kira taruh kandang kelinci di atas apa? Di atas kolam ikan, Pak. Dan kotorannya nanti masuk ke kolam ikan sebagai pakan ikan. Oke. Ya. Oke. Saya lanjut, Pak. Ya. Ketiga dari Bapak Agus Udin, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, apakah ada contoh pertanian terpadu, Bapak? Ini meminta contoh beliau untuk wilayah Jabodetabek. Jabodetabek. Cimori. Oke. Kemudian ini dari Mas Yafri dari Bangka, Pak. Ya. Kalau penerapan pertanian terpadu di lahan pasca tambang timah, bagaimana? Ya, ya. Baik, sementara itu dulu ya. Baik, Pak. Yang pertama Terapetra. Kalau soal ditanya ada, saya yakin ada. Karena itu juga sudah dikenal ya di beberapa daerah, sudah menjadi kajian-kajian juga gitu. Sebagai media tanam. Hanya memang biasanya tingkat masivitasnya itu yang belum. Jadi masih sifatnya itu apa istilahnya? Sporadis, demplot, apalah gitu ya. Atau parsial gitu. Sebagian gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang integrated farming itu kan banyak pilihan ya, sehingga orang sebenarnya bisa memilih. Karena kalau mau menggunakan Terapetra, menggunakan arang itu kan harus ada proses. Nah, daripada menggunakan proses yang artinya sama-sama proses, orang kan lebih simpel menggunakan cara yang lain. Misalnya kokopit, kemudian apalagi ya paling simpel itu kotoran dikomposkan, ini kan paling simpel. Itu. Terus yang tadi ada kelinci. Ya, kelinci. Terus di bawahnya ikan ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya justru begini. Apakah ikan itu makan kotoran kelinci? Kan gitu. Jadi apa namanya? Kalau kita mau menerapkan sistem pertanian terpadu, kita juga harus melihat nalar logiknya. Jadi, apakah ikan itu makan kotoran kelinci? Gitu kan. Kalau secara prinsip sebenarnya, orang membuat kolam, salah satu suggestion-nya, memang diberikan kompos atau kotoran ternak yang sudah dikomposkan itu iya. Itu salah satu suggestion-nya. Kenapa? Supaya ada pengkayaan, ya bahasa singkatnya plankton lah gitu. Walaupun sebenarnya bukan plankton dalam arti yang sesungguhnya. Tapi kalau kemudian kita taruh di bawahnya kolam, di atasnya kelinci, dan kemudian kita asumsikan supaya kelincinya makan kotoran, ikannya makan kotoran. Nah, itu asumsi yang sebenarnya perlu pendalaman lebih jauh. Supaya tidak disalah kaprai asal kemudian kita kayak pasang puzzle. Ternak, ikan, tanaman, apa segala macam, ini kayak pasang puzzle. Bukan begitu, tapi kita harus tahu karakter masing-masingnya. Tadi, apakah ikan membutuhkan kotoran kelinci atau tidak? Oke. Kenapa justru tidak? Kita putarkan aja ke tanaman. Gitu kan. Ya, mestinya lebih manfaat kalau diputarkan di tanaman daripada dijatuhkan di kolam. Jangan-jangan nanti lama-lama ikannya mati karena dikencingi terus sama kelinci. Kelinci itu kencingnya banyak. Dan itu nitrogen. Nitrogen tinggi kalau keracunan amonia lama-lama.
Oke, terus yang berikutnya di bekas tambang ya. Baik, bekas tambang itu ya saya pernah ke Bangka beberapa kali. Bahkan saya pernah motret dari atas pesawat. Ada juga di sini potretnya. Itu kalau dilihat dari atas itu kayak kolam-kolam spot-spot kolam itu ya, karena bekas tambang timah itu. Jadi ada yang gundukan, ada yang kolamnya. Nah, kalau yang dimaksud adalah integrated farming untuk ke bekas tambang itu, kan ada dua. Mau yang daratannya apa yang kolamnya. Sebenarnya kalau mau standar, itu kan gundukannya itu dikembalikan supaya kolamnya tidak terlalu dalam. Karena supaya menghindari bahaya. Walaupun tetap bisa dipakai nanti untuk melihara ikan misalnya begitu. Tapi daratannya perlu digarap dulu. Jangan langsung tanaman pangan, tanaman pakan dulu. Tapi juga jangan langsung dikasih tanaman, kasih dulu kotoran ternak. Karena kotoran ternak itu juga selain untuk meningkatkan water holding capacity, dia juga punya kemampuan untuk menyedot logam-logam berat. Ya. Jadi biarkan ya arusnya berjalan sesuai dengan cerita naturalnya. Kotoran ternak menyerap logam berat dan segala macamnya, kemudian dimasukkan, baru kemudian tanaman pakan, ya gitu. Nanti panen pertama mungkin dibuang dulu atau gimana, terus kemudian baru nanti berikutnya dicek. Perlu untuk diyakinkan adalah perlu dicek di laboratorium supaya kita tahu apakah logam beratnya masih dalam kadar yang diizinkan atau tidak. Itu kira-kira begitu. Tapi kotoran ternak itu adalah seperti tanah, fungsinya adalah untuk menetralisir toksik. Apapun toksiknya, maka tanah itu adalah fungsinya untuk menetralisir. Maka kalau Bapak Ibu ke apotik, itu ada juga semacam itu namanya apa itu, seperti arang kecil itu yang untuk menetralisir racun. Baik. Sudah baik, semua ya? Pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Masih banyak nih, Pak. Ya. Dari Bapak Michael Dega, izin bertanya, untuk pertanian dengan sistem hidrogranik dengan memanfaatkan air dari kolam lele, apakah cocok untuk tanaman hortikultura? Artinya diputarkan ya, hidroponik atau hidroganik ya? Di sini hidrogranik, Pak. Ya. Tanaman saya pernah buat juga di antara tanaman, tapi kolamnya bukan kolam lele, kolamnya kolam nila. Supaya untuk efisiensi, maka kemudian saya buatkan selang yang diangkat dengan pompa yang biasa dipakai untuk akuarium, dan kemudian nanti dinaikkan ke atas, dialirkan di pot-pot kecil yang saya tanami dengan tanaman sayur. Ada cabai, ada terong, ada kangkung, dan kemudian nanti air akan kita setting sedemikian rupa supaya nanti tetap turun lagi ke kolam. Tapi tidak ngalir secara terus-menerus. Karena kalau ngalir secara terus-menerus nanti terjadi leaching. Jadi hanya pada waktu tertentu saja. Jadi dengan demikian, tujuan dari itu adalah tanaman mendapatkan air yang di situ sudah ada kadar N-nya. Kok bisa? Karena kolam jelas di situ ada kotoran ikannya, yang itu juga N. Juga ada sisa pelet konsentrat, yang itu adalah N. Sama seperti kalau mina padi seperti ini kelihatannya mina padi ya, kelihatan ya. Kalau orang menerapkan mina padi seperti ini, maka salah satu keuntungannya adalah mereka tidak perlu mengimplementasikan urea. Ya kalau mereka mengimplementasikan urea malah nanti membunuh. Jadi kalau mau menggunakan urea sebelum ikannya masuk, ini juga teori yang perlu didukung dengan praktek pemahaman. Kalau ada ikannya ditaburi urea itu namanya pembunuhan massal. Jadi harus dipahami, tidak asal kemudian saya menerapkan integrated farming ini, mina padi.
Di situ ada minanya, terus kemudian ada padinya. Tapi begitu saya kasih urea, kenapa ikannya mati? Ikan, jangankan ikan kadal aja dikasih urea mati kok. Ya, jadi salah satu keuntungan ketika mina padi nggak perlu diimplementasikan urea. Kenapa? Karena padinya dalam tanda kutip makan dari kotoran ikan. Itu juga sumber N. Juga dari sisa-sisa konsentrat. Oke, itu ya. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak. Ini mungkin minta pendapat dari Bapak terkait, ini ada dari Ibu Yuli Rahayu, beliau memiliki pekarangan luasnya 2.300 meter persegi, gitu kan. Di mana itu? Beliau, ya Pak? Di mana Bu Rahayu? Saya ingat saya Kulon Progo tadi Pak ini Pak. Oh, ya oke. Nah, kemudian ditanami pohon buah sama kandang ayam dengan skala kecil. Ya. Namun hasilnya belum memuaskan Pak. Nah, beliau minta saran kira-kira apa yang tepat agar lahan yang 2.300 meter persegi ini dapat lebih produktif. Ya. Ya, kalau mau produktif artinya sebenarnya ditanami dengan sebanyak mungkin kan mestinya begitu. Tapi memang perlu tadi kecocokan. Kalau tanaman buah di bawahnya masih ada space, ya berarti tanaman yang bisa survive ketika masih mendapatkan naungan sekalipun. Karena tidak semua tanaman itu bisa survive ketika di bawah naungan. Kalau mau tanaman pangan, jagung itu termasuk sebenarnya masih survive meskipun ada naungan. Tapi kalau buahnya itu rapet, ya berarti di bawahnya tanamannya pilihannya hanya dua. Satu adalah tanaman yang merambat seperti bili, uwi dan seterusnya itu, atau tanaman pon-pon. Tanaman pon-pon itu bisa survive. Dan kalau Ibu tadi kesulitan menjualnya, kalau jumlahnya bahkan banyak, saya bisa sambungkan dengan perusahaan jamu nasional yang membutuhkan sumber-sumber empon-pon itu. Baik Pak. Ini mungkin Pak menyambung terkait lahan tambang Pak, ada dua pertanyaan yang berkaitan Pak. Dari dari Ibu Dewi Eka Nuranisa. Ya. Di lahan tambang batubara di Kalimantan Timur sudah ada yang menerapkan sistem pertanian terpadu, Pak. Alhamdulillah. Ya, berupa pemeliharaan ikan, tanaman cabai, HPT, dan peternakan sapi. Nah, yang jadi pertanyaan beliau, apakah itu aman untuk dikonsumsi? Dan kemudian, pertanyaan selanjutnya, lahan tambang yang akan dimanfaatkan untuk sistem pertanian yang berjangka panjang, kira-kira butuh pengolahannya berapa lama, Pak, awalnya? Agar dapat ditanami tanaman pangan. Gimana? Yang kedua gimana? Yang kedua, kira-kira pengolahan awal lahan tambang yang akan dimanfaatkan untuk pengelolaan pertanian jangka panjang, Pak. Ya, baik. Baik, ada case kalau diberi ikan ya, itu kolam berarti bekas tambang batu bara berarti itu berupa cekungan kemudian dikasih ikan ya. Sebenarnya kalau untuk mengetahui aman tidaknya, ya paling mudah memang untuk meyakinkan itu dicek di laboratorium. Ada nggak kadar residu terhadap sesuatu atau misalnya logam berat yang berbahaya di dalam tubuh ikan itu. Kalau enggak berarti aman. Tapi kalau ada, ya berarti siklusnya perlu dipanjang. Nah, sekali lagi, materi untuk menetralkan kalau itu daratan, maka tanah sama kotoran sapi. Tapi kalau itu di air, ada dua. Satu juga tetap kotoran sapi, yang kedua adalah arang. Anda taburkan arang di kolam itu sebelum dikasih ikan. Nah, nanti kalau untuk apakah sudah aman dengan begitu, ya sekali lagi untuk lebih yakin dicek di laboratorium. Karena seberapa luas dan seberapa banyak itu kan perlu technical aspek. Nanti saya bilang taruh 1 karung, ternyata luas kolamnya 1 hektar ya, berarti kurang kan. Ya, jadi harus melihat situasi kalau itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan kalau jangka panjang. Oke. Ya sekali lagi sama, kalau mau dilakukan treatment, kalau tadi daratan, maka kasih pupuk ke kandang. Kalau berapa lamanya, ya kita lihat secara periodik.
pupuk kandang, terus kemudian nanti tanami tanaman pakan rumput misalnya, kemudian nanti dicek di laboratorium seperti apa kadarnya, nanti kita akan tahu. Dan kalau secara teoretik harusnya nggak nyampe 1 tahun itu sudah aman secara teoretik. Tapi sekali lagi, jangan-jangan case kadar antara satu tempat atau satu lokasi dengan yang lokasi yang lain itu kan bisa saja berbeda. Oke, Pak. Ini ada satu pertanyaan menarik, Pak. Ya. Dari Bapak Yakub. Ya. Apa strategi yang tepat untuk mengembalikan Indonesia kembali seperti tahun 70-an, menjadi negara pengekspor sapi dan tidak bergantung pada impor, Pak? Wah, ini complicated ini. Ini pertanyaan berat ini. Jawabannya menteri ini yang jawab ini. Karena complicated, Pak. Ini tidak hanya urusan soal sapi, tapi ini soal banyak hal ini. Karena kalau kita sudah bicara tentang, ini kan berarti bicara tentang negara ya. Bicara tentang negara itu yang terlibat tidak hanya dalam satu negara itu sendiri bahkan negara lain juga bisa saja turut campur di dalam negara kita. Saya masih ingat cerita Pak Habibie, ini analog saja ya Pak ya. Pak Habibie sebelum meninggal itu kan pernah bercerita ketika diwawancarai. Beliau itu bisa menerbangkan pesawat yang saat itu adalah pesawat paling canggih di kelasnya saat itu loh ya, tahun 95, tanpa melalui uji coba lebih dahulu. Jadi begitu selesai langsung diuji coba dan bisa take off dan landing dengan mulus. Itu pesawat paling canggih di kelasnya saat itu. Dan 1 hari setelah itu beliau disuruh berhenti mainan pesawat. Bayangkan, Pak. Padahal sekelas Habibie. Berarti kan yang menyuruh itu pasti orang yang lebih atas dari Habibie. Dan ketika disinggung-singgung siapa yang ujung-ujungnya itu, maka itu ada keterlibatan unsur luar negeri supaya Indonesia tidak menjadi penghasil pesawat. Nah, kira-kira ke arah itu. Nah, jangan-jangan juga kenapa kita lambat segitu juga, tapi kita harus optimis begini, Pak. Kalau secara saintifik kita begini, Pak. Kalau kita mau supaya kita tidak lagi ekspor, tentang ada peluang terlibatan orang luar negeri atau unsur luar negeri anggap saja zero lah. Nah, kita harus tetap bisa berpikir positif, jangan bicara tentang orang lain. Nah, kita berusaha untuk itu kesalahan the other person, enggak. Kita harus bicara kalau begitu kita harus bagaimana. Maka yang perlu kita lakukan adalah berusaha untuk meningkatkan populasi, Pak. Di dalam hitungan tulisan saya tadi tentang menakar sapi Indonesia, kita akan bisa fully swasembada sapi kalau sapi kita sudah 60 juta, itu kita aman, Pak. Karena jumlah penduduk kita 260 juta. Australia itu bisa ekspor sapi dan kita impor sapi dari Australia karena jumlah sapi mereka itu lebih banyak dari jumlah penduduk, Pak. Jumlah sapi mereka itu sekitar 29 juta. Jumlah penduduk Australia hanya sekitar 20 juta. Kita, jumlah penduduk kita 260 juta. Jumlah sapi kita kalau nggak salah hanya 15-an juta. Jauh banget kan? Maka kemudian salah satunya cara adalah harus meningkatkan populasi sapi. Kalau sapi kemudian hidup butuh makan, berarti kita carikan makan. Cari tempat di mana di situ sapi bisa dapat makan. Jangan di Jawa yang sek-sekan tanahnya hanya 6% tapi penduduknya 57%. Ya berarti harus di luar Jawa. Salah satunya sebenarnya adalah integrasi dengan sawit. Kita punya lebih dari 10 juta hektar sawit. Nah itu kalau bisa diintegrasikan dengan sapi juga bagus. Apalagi kebun karet, ada kebun yang lain dan lain-lain itu kan masih banyak tuh peluang untuk bisa diintegrasikan. Itu juga bisa menjadi sumber pakan bagi sapi. Setiap orang bisa memelihara sapi. Nah itu nanti kita akan bisa swasembada atau pakai sistem korporasi. Ada perusahaan yang dibolehkan untuk mengembangkan sapi dengan dikasih privilege. Tapi kalau korporasi ya tetap saja sebenarnya dalam tanda kutip nanti menjadi sorotan karena bisa saja
terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial. Ceritanya banyak Pak ini kalau bicara itu, karena ini bicara PR tersendiri terkait dengan swasembada. Saya nulis saja ini tentang sapi ini ada 4 tadi. 3 langkah menjadi swasembada daging sapi, menakar harga sapi, sama menakar sapi Indonesia. Ada banyak tulisan. Oke, yang lain monggo. Lanjut Pak. Kemudian ini dari Bapak Agus Lukito. Ya. Tanaman apa saja yang cocok dilakukan untuk tumpang sari, Bapak? Oh ya, kalau tumpang sarinya itu sesama tanaman pangan, ya selama tanaman itu tidak saling menutupi. Artinya tetap kembali kita melakukan integrated farming itu harus tahu ilmu tanamannya. Contoh misalnya, kita mau integrated farming tumpang sari, tapi kemudian kita tumpang sarikan singkong itu dengan cabai, dengan cara ditanam bareng. Jadi cabai ditanam di bedengan, saat itu juga kita tanam singkong di bedengan. Ya nanti cabainya kalah. Wong singkongnya itu bisa tumbuh gede nutupin cabai, padahal cabai termasuk tanaman yang tidak suka ditutupi, ya kan begitu. Tapi kalau mau cabai ditanam, terus kemudian nanti di bedengan bawahnya itu ditanami kacang tanah, tapi tanamnya setelah cabainya tumbuh kira-kira umur sebulan. Nah, itu enggak apa-apa. Atau kalau cabainya sudah hampir habis, kemudian di tengah bedengan ditanami jagung. Itu bisa juga, atau ditanami terong. Sehingga nanti cabainya habis, jagungnya tumbuh atau terongnya tumbuh. Nah, nanti bergantian tumpang sari. Atau mau dijadikan nanti tanaman cabai sebagai tempat rambat, berarti nanti ditanami kacang panjang. Sehingga nanti kacang panjangnya merambat di antara tanaman cabai yang sudah mengering. Ya kan begitu, tumpang sari. Kalau tanamannya itu dengan pohon, jangan pohon yang punya sifat alelopati. Jangan tanaman mahoni kemudian bawahnya tanami apa gitu ya. Jadi harus tahu ilmu anunya pohonnya. Singkatnya begitu. Baik Bapak. Ini mungkin juga pertanyaan menarik Pak dari Pak Ibrahim Pak terkait isu efek karbon dari peternakan Pak. Ya. Nah, seperti apa tanggapan Bapak? Karena beliau mendapat informasi dari teman-teman lingkungan hidup bahwa peternakan menjadi salah satu penyumbang karbon terbesar, Bapak. Ya. Ini isu lama yang ya dibesar-besarkan. Karena kalau kita baca secara harusnya jujur secara saintifik bahwa peternakan itu menghasilkan metan, menghasilkan karbon. Oh, iya, memang iya. Tapi apakah menjadi jumlahnya terbesar? Nanti dulu. Dalam literatur yang pernah saya baca, maksimal kontribusi peternakan itu hanya 20%. Artinya ada 80% itu dikontribusinya oleh orang yang lain. Dan yang lebih unik lagi, orang tidak pernah mengukur dan tidak pernah mendetilkan berapa sih sebenarnya kontributor dari industri misalnya. Itu jarang diekspos secara vulgar. Yang terjadi itu, yang disalah-salahkan itu kan yang di lapangan. Termasuk peternakan. Ya, saya curiganya ini sebenarnya orang-orang vegetarian saja yang melakukan itu. Termasuk kampanye jangan makan telur nanti begini dan begitu. Jangan makan daging broiler nanti begini dan begitu. Faktanya sih nggak begitu. Baik Pak. Selanjutnya Pak. Silakan. Terkait ini Pak. Ini dari Bapak Fahri Irawan dari Maluku Pak. Ya. Lahan rawa yang tergenang air pada musim hujan dan kering pada musim panas, apakah bisa diterapkan sistem pertanian terpadu Pak? Jika bisa, saran yang tepat untuk mengelola lahan seperti itu seperti apa Pak? Lahan rawa? Lahan rawa yang ketika hujan tergenang air, kemudian kalau musim kering itu pada musim panas itu kering Pak. Oke. Oke. Terus kemudian mau diterapkan sistem pertanian terpadu. Untuk tipe lahan seperti itu baiknya seperti apa Pak? Baik.
harus dilihat dulu sebab keringnya itu karena ketiadaan sumber air atau ketiadaan yang menahan air. Nah, misalnya gitu kan. Kalau ketiadaan sumber air, itu artinya memang masalah pokok. Tapi kalau ketiadaan yang menahan air, mungkin karena digunduli, mungkin karena porus, seperti kalau tadi saya sampaikan tadi, saya punya lahan pesisir itu kan porus itu, karena pasir ya. Itu artinya konstruksi itu kan harus clear secara teknisnya. Intinya sebenarnya bisa, setiap lahan itu mau disetting pertanian terpadu itu bisa. Tapi memang harus diterapkan sistem yang tepat, tanaman yang tepat, cara yang tepat, dan juga jenis yang tepat. Itu yang tidak bisa digeneralisir. Harus dilihat secara detail, presisi. Itu. Tapi kalau misalnya tadi keringnya itu karena sumber airnya, karena penahan airnya, maka yang perlu dilakukan itu adalah tanami pohon. Tapi kalau karena sumber airnya, ya berarti harus dicari sumber airnya di mana, dari dilacak. Kalau yang tadi saya ceritakan di Kulon Progo dengan sistem surjannya justru kebalikan. Karena itu rawa sepanjang hari, sepanjang waktu. Maka kemudian dibuatlah ada yang gulutan atas, ada yang bawah. Yang kemudian disebut sistem surjan. Dan itu kemudian ada saluran-saluran pembuangannya sehingga kemudian ada semacam drainase pengeringan. Maka kemudian bisa ditanami baik tanaman basah maupun tanaman keringnya sepanjang masa. Nah, sedangkan cerita yang berkaitan dengan lahan kering tadi sebenarnya kurang lengkap karena saya tidak tahu keringnya kenapa dan lahannya itu apakah lahan lempung, lahan geluh atau lahan pasir. Harus lihat secara case by case. Gitu. Baik Bapak, mungkin ini untuk mengakhiri sesi ada yang ingin bertanya langsung Pak. Ini dari tadi Pak Majanto Ulo sudah mengangkat tangan. Ya, silakan. Silakan Pak Majanto. Sebentar ya Pak, Pak Togar juga sudah. Ini Pak Majanto dari tadi Pak. Mohon ditunggu dulu. Mohon bantuannya, Mas Arifin. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Majanto Ulo dari Manokwari, Papua Barat. Ya, Bapak. di sini yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira memang ada konsep yang menyatakan bahwa sistem pertanian terpadu antara peternakan ayam dengan ikan. Jadi di atasnya ada kandang ayam, kemudian di bawahnya ada kolam ikan. Ya. Mungkin hampir sama dengan itu, tapi sama dengan yang tadi sudah disampaikan oleh berkaitan dengan kelinci diintegrasikan dengan kolam ikan. Di sini saya mau tanya ayam ini apabila diintegrasikan dengan kolam ikan ada bahaya dampak yang negatif terhadap ikan atau tidak gitu. Karena konsepnya bahwa begitu disampaikan bahwa diintegrasikan dengan ikan berarti pendapatnya bahwa ikan itu dia bisa manfaatkan kotoran ayam sebagai pakan. Itu yang saya tanyakan. Kemudian yang satu lah yang kedua yaitu kira-kira mungkin daya tampung untuk itu ternak sapi Bali yang diintegrasikan dengan kelapa sawit. Kira-kira kalau seandainya kelapa sawitnya misalkan 1 hektar itu membutuhkan berapa ekor ternak sapi? Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak. Baik, yang pertama tadi integrasi antara ayam dengan ikan. Papuanya by the way di mana Pak Papuanya Pak? Unmute dulu Pak. Nah. Papua Barat. Papua Baratnya mana Pak? Kabupaten Manokwari. Oh, Manokwari. Saya pernah ke kalau
Bapak kenal ini, saya pernah ke Tambrau, pernah ke Sorong, saya mendampingi di daerah Sorong 5 tahun, Pak. Oh, 5 tahun. 5 tahun, dan itu juga ada integrated farming, sebentar nanti saya. Iya, ini farming tuh. Ini di Sorong nih. Kalau ini di Kebar. Oh. Kebar. Oh iya, betul. Kayak lembah itu kayak mana? Ya, Nah, betul. ini Sorong juga, integrated farming juga. Sorong. Ya. Ya. Ini Kebar tempat lahirnya Pak Bupati ini. Saya pernah ke rumah Bupati ini. Baik. Kalau ke integrasi antara apa namanya ayam dengan ikan, sebenarnya yang perlu dicermati kembali adalah apakah ikan makan kotoran ayam. Dan yang saya tahu sebenarnya bukan secara directly ikan itu makan kotoran ayam. Jadi kalau dilihat secara detail, jadi kandang ayam yang ada, misalnya yang pernah saya kunjungi di Blitar itu, punyanya Pak Haji Mas'ud itu, terkenal beliau tentang integrated farming-nya. Itu bukan ikan makan kotoran ayam, tetapi makan sisa pakan yang tidak termakan atau yang tercecer. Satu. Yang kedua, di dalam kotoran, jadi kotorannya tetap tertampung di kandang itu. Jadi kandangnya rapet, seperti punya saya tadi juga kandangnya rapet bawah. Jadi kotorannya nggak jatuh. Nah, ketika kering kotoran itu, kemudian di situ ada tumpukan material, misalnya tempat telur yang ditumpuk, maka itu kemudian akan disinggahi oleh semacam kayak kecoak, tapi sebenarnya bukan kecoak. Saya lupa nama latinnya apa, tapi kalau bahasa lokal sini namanya cere. Yang ulat-ulat itu. Bukan kayak ulat. Kalau ulat itu kan sekarang ini yang kemudian kita kenal sebagai maggot. Nah, kalau itu nggak apa-apa, itu dimakan langsung itu. Bahkan kan ada cara yang supaya kalau orang memelihara lele supaya mengurangi biaya produksi, maka dia taruh busukan sampah di atas kolam itu, terus kemudian nanti akan keluar maggot, maka maggotnya kalau keluar akan meloncat dan kemudian akan begitu loncat ke kolam akan dimakan oleh lele. Itu kan mengurangi biaya produksi. Tapi kalau kembali ke ayam, sebenarnya yang dimakan oleh ikan itu adalah satu, sisa pakan yang tidak dimakan, yang kedua itu adalah tadi cere atau serangga kecil-kecil yang dia tinggal di antara kotoran keringnya ayam. Jadi kalau di situ kita misalnya di situ ada tumpukan bambu, ada tumpukan tempat telur, begitu kita buka di situ akan banyak, dan itu ketika kita lempar ke kolam akan menjadi makanan ikan yang sangat baik. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, Pak. Selanjutnya ini, Pak. Yang satu lagi ingin bertanya langsung ke Bapak, itu ada Bapak Togar. Ya, silakan Pak Togar. Pak Togar Esparuli. Sebentar, Pak. Nah, silakan Bapak. Sorry, Pak. Saya pun yang kedua belum dijawab. Oh iya betul, yang itu, yang integrasi sapi sawit, Pak Bay. Oh iya betul. Ya, maaf. Ya. Integrasi sapi sawit 1 hektar berapa ekor? Kalau secara average itu 1 hektar 1 ekor. Itu hitungan umumnya. Tapi kalau sudah di lapangan kondisional, Pak. Saya kemarin menghitungkan teman-teman di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, itu 1 hektarnya nggak nyampe 1 ekor. Karena bentuk rumput dan ketebalan rumputnya tidak begitu banyak. Menipis gitu. Ya, tapi kalau secara rata 1 hektar 1 ekor. 1 hektar. Secara dilepas ya Pak ya, dilepas. Tapi kalau dikandangkan dan kemudian dipotong rumput diambil, itu 1 hektar juga bisa lebih dari 1 ekor. Iya. Kalau sistem digembalakan Pak Baims, itu berapa 1 hektarnya berapa ekor?
Ya itu rata-rata 1 hektar 1 ekor. Kebetulan saya di Palangkaraya nih, saya orang Kalteng Mas. Kalau dari Katingan Pak Baims. Oh ya, dari Katingan. Ya. Ya, wah, ketemunya baru sekarang, Pak. Padahal saya wirawirinya tahun kemarin bulan Iya, Agustus saya sampai. kebetulan di dinas provinsinya. Oh, dinas provinsi ya. Ya. Saya kemarin di dinas itu juga ketemu juga, lupa saya dengan namanya siapa ya yang Pak Herlisi loh. orangnya tinggi besar kok, lupa saya. Pak Bowo. Ya, apa ya? Karena di sana di Katingan itu dinas sapu jagat masalahnya. Gitu ya. Dinas pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perkebunan. Iya, betul. Orangnya tinggi besar pokoknya. Ya. Oke. Tapi kalau di Bapedanya ketemu juga beberapa orang. Dengan DP Dinas Pendapatan itu apa namanya? Sekarang itu juga ketemu Pak Kepalanya. Oke, saya ingin bertanya Pak Miftah, bisa? Silakan Pak. Oke, Pak Baims. Ini menarik sekali nih, kita merangsang kita untuk bisa membuat suatu pertanian secara terpadu dengan gambaran yang begitu bisa mudah dicerna kayak gitu oleh kita. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan teman-teman kita yang petani pelaku di lapangan bisa tidak memahami penyampaian informasi yang disampaikan oleh Pak Baim ini. Saya ingin bertanya pertama, adakah suatu kajian yang pernah dilakukan oleh teman-teman Pak Baim atau Pak Sigit yang ada di forum ini yang bisa menggambarkan pertanian terpadu yang sudah berhasil kayak gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah skala biaya yang bisa kita lemparkan kepada masyarakat, skala usaha untuk pertanian terpadu ataupun peternakan terpadu dengan skala biaya segini sudah bisa membuat suatu lapangan pekerjaan atau bisa menjadi mata pencarian utama untuk bisa tetap dijalankan oleh petani-petani kita. Kalau saya bilang para pejuang-pejuang penyedia protein hewani di pedesaan, istilah saya begitu Pak Baims. Mungkin bisa disegarkan saya untuk bisa nanti kami juga bisa menyampaikan informasi ini kepada teman-teman di kabupaten, khususnya di pedesaan. Kalau kita melakukan itu, merangsang mereka, kalian tidak harus perlu ke kota, kalian punya lahan segini, punya biaya segini, Anda sudah bisa bikin pertanian secara terpadu. Jangan terpengaruh atau terangsang dengan apa yang telah disiarkan di TV-TV atau televisi. Tapi coba kita untuk bisa membuat menjadi ketahanan pangan nasional, kita dimulai dari kita. Jangan terpengaruh oleh perkotaan. Itu konsep saya Pak Baim dengan Pak Sigit. Terima kasih. Mungkin bisa dibantu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mungkin pertanyaan terakhir pada sesi kali ini Pak. Waduh, terakhir nih. Baik Pak Togar. Kalau pertanian terpadu yang lengkap, artinya semuanya ada, ikannya, ada pohonnya, ada apalagi ternaknya, ada tanaman pangannya. Kalau itu secara integrated, yang kemudian semuanya, saya belum pernah jumpai. Tapi kalau sebagian, misalnya ada ternak, ada pohon, ada ternak, ada tanaman pangan, ada tanam pangan, ada ikan, ada itu banyak. Bahkan termasuk yang dalam tanda kutip dijual sebagai perusahaan-perusahaan, termasuk tadi ada Milkindo, ada Cimori, ada Lembah Hijau Multifarm. Itu kan juga integrated farming, walaupun tidak tadi komplit, tapi sebagian-sebagian. Dan itu kalau dianggap sukses, ya itu juga sukses Pak. Karena artinya bisa mendatangkan ketertarikan orang. Termasuk tadi yang saya ceritakan, pekerjaan kita waktu saya jadi konsultan CSR di Holcim selama 5 tahun 2012 sampai 2017, saya juga kalau ditanya itu sukses. Karena
di situ masyarakat yang dari zero nggak ngerti tentang peternakan, nggak tentang pabrik pakan, tentang macam-macam, di 5 tahun di ujung itu bisa bahkan punya omset 1,5 miliar hanya dari konsentratnya, Pak. Dalam waktu 2 tahun bisa 1,5 miliar, itu kan untuk ukuran peternak yang from zero itu suatu hal yang menurut saya luar biasa. Dan itu integrated farming juga di situ. Nah, tapi kalau soal ditanya biayanya, tergantung mau skala berapa banyak yang akan dilakukan. Nah, kalau lahannya juga mau berapa luas lahannya akan di setting. Nah, karena menggunakan misalnya minam padi 1 hektar, dengan kalau di Jawa minam padi rata-rata kan luasan lahannya nggak nyampe 1 hektar, tentu akan berbeda. Kalau di Kalimantan Bapak bisa tinggal bilang kan mau berapa hektar kan. So tinggal ada. Nah, itu apa namanya menurut saya begitu. Dan hitungannya sama, misalnya hitungan padi per meter perseginya berapa, hitungan ikan per meter perseginya itu berapa, itu sama sebenarnya, tinggal gabungkan saja. Nah, itu kalau mau diterjemahkan ke dalam politik anggaran, nanti mau di APBD kan tinggal dibegitukan aja, Pak. Sama juga kalau mau menjadi ternak, per meter perseginya berapa, sapi berapa, ayam berapa, ini berapa ada. Tapi kalau mau diimplementasikan, hitungannya menurut saya unitnya bukan per meter persegi, tapi unitnya adalah BEP. Minimal berapa sih kalau mau terjemahkan ke dalam integrated farming? Kalau yang Tuban itu, yang tadi Holcim integrated farming itu, kalau untuk ayam minimal 1.000 ekor, minimal 1.000 ekor. Itu untuk ayam kita, ayamnya ayam Jawa Super, Pak. Jadi pembesaran ayam Jawa Super dari DOC sampai umur kira-kira 60 hari, dan artinya 55 sampai 60 hari kemudian dijual itu, kalau mau dapat untung 1.000 ekor. Kalau di bawah 1.000, ya kalaupun dapat untung tapi tipis. Tapi kalau 1.000 ekor untungnya masih sudah layak lah untuk jadikan sebagai pendapatan. Kalau untuk apa namanya ayam telur, nah 50 ekor sudah bisa, Pak. Ayam petelur gitu ya. Karena kalau petelur kan dia continue produksi terus. Kalau sapi ya 2 ekor bisa lah. Nah, itu kan tinggal dilipatkan mau berapa kali lipatnya. Gitu, Pak. Oke, Pak Bams. Thanks. Ya. Terima kasih kembali Pak Togar yang telah ikut berpartisipasi dalam diskusi interaktif kali ini. Salam dari Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, semoga nanti berkesempatan untuk berjumpa secara langsung. Main ke sana juga boleh, Pak. Ya, mampir Pak Bams. Siap. Di dinas provinsi ya. Ya. Baik, mungkin terakhir Pak ada closing statement Pak sebelum ditutup sesi kali ini Pak. Oke, jangan lupa lihat channel Dosen Tani. Sudah saya share Pak linknya di chat Pak. Apanya? Linknya sudah saya share Pak, link channel Bapak. Oh iya, jangan lupa subscribe di channel Dosen Tani Pan Suliknya. Oke, yang berikutnya adalah secara substansial. Pertanian terpadu memang saat ini kembali menjadi pilihan atau setidaknya menjadi target, baik karena kepentingan untuk produktivitas maupun kepentingan untuk bisnis, dalam tanda kutip tadi jualan integrated farming. Tapi ini menjadi produk yang menarik. Walaupun ada banyak pilihan-pilihan terkait dengan sistem pertanian, tapi sistem pertanian terpadu nowadays artinya di sekarang ini menjadi hal yang dianggap menjanjikan untuk ditekuni. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mengkonstruk pertanian terpadu juga menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu supaya bisa memenuhi 2 target tadi, apakah itu produksi, apakah itu bisnis. Nah, ini baru hal yang memang sedang in untuk saat ini. Saya masih punya banyak cerita sebenarnya berkaitan dengan pertanian terpadu yang itu implemented, tapi karena waktu jua, mudah-mudahan nanti lain waktu bisa ada kesempatan. Syukur kalau suatu saat ada bisa berkunjung ke tempat Bapak Ibu, nanti bisa ngobrol lebih banyak. Mudah-mudahan. Terima kasih. Gitu.
Baik, Pak Bambang. Terima kasih sekali Pak Bambang yang telah menyampaikan materinya. Ini banyak respon positif dari Bapak dan Ibu. Jadi sedikit kesimpulan untuk kuliah pada kesempatan kali ini, bahwa sistem integrasi ini ataupun disebutnya integrated farming, ini memang sudah ada sejak dulu gitu. Hanya saja mungkin karena tadi periring perubahan segala macam, dan kita kembali lagi seperti dulu gitu. Menggunakan itu namun dengan konsep-konsep yang sedikit dirubah menyesuaikan dengan keadaan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, inilah akhir sesi kelima, tema kelima, kuliah gratis periode 6, sekaligus menutup kuliah gratis periode ke-6 kali ini. Mungkin sebagai penutup, apakah Pak Sigit masih online? Pak Sigit? Pak Sigit? Apakah bisa menyampaikan pesan terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Mohon maaf, mic-nya on tadi ya. Sebagai penutup kuliah gratis periode ke-6 kali ini. Baik, terima kasih Mas Miftah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari Bapak Ibu. Suaranya kecil ya. Suaranya kecil Pak, mohon maaf Pak. Nah. Halo, bagaimana? Masih kecil? Halo? Masih kecil ya, Mas? Silakan Pak, suaranya belum masuk saya. Masih mute Pak. Nah, silakan Pak. Bagaimana? Bisa didengar suara saya? Suaranya kecil Pak. Oh, kecil. Jadi kalau gitu nggak usah aja, Mas. Udah. Oh ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Oh, geng Pak. Mohon maaf, ini karena emang suaranya agak gangguan, hingga kami dari kru kuliah gratis bagimu petani kami mengabdi memohon maaf jika selama pelaksanaan acara dari tema ke-1 hingga tema ke-5 ini pada periode 6 banyak kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf. Kami dari seluruh kru kuliah gratis bagimu petani, kami mengabdi mohon undur diri kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk materi dan link sertifikat sudah kami kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian dengan ketika Bapak Ibu telah mengisi form absensi, dan form presensinya kami tutup berkenaan